BCA juga BCA gimana, nggak ada nanya dulu, kasih tahu pemberitahuan bahwa rekening kamu. Kira-kira itu pengacaranya Niknir tahu nggak? Kalau nggak tahu juga, ya lu keterlaluan namanya, ngobrak-ngabrik rekening orang tanpa pemberitahuan. BCA, alah, udah, jangan ada yang mau simpen duit di BCA, tarik semuanya ras. Katanya sih kalau orang jahat tuh umurnya awet. Sesudah ribut di pengadilan baru BCA bikin surat. Nah, sebelum ada persidangan kemana aja? Harusnya sebelum persidangan dong ada pemberitahuan bahwa diminta oleh pihak yang berwajib untuk memberikan mutasi rekening koran. Begitu caranya BCA. Iya bener Nina. Masa nggak ada pemberitahuan sama sekali, tahu-tahu di persidangan ada dibuka semuanya dan dihadirkan seperti itu. Ngapain pakai kayak begitu-begitu? BCA sesuai dengan SOP. Lantas kenapa kau polisikan si Yoke? Hah? You kan punya utang. Yoke yang bilang. Buktinya ada di saya. Saya udah ketemu sama Yoke. Saya buka nih sekarang. Yoke udah ditemui. Keberadaan Yoke sekarang saya kasih tahu sama kalian ya, dia di Rutan Salemba. Ya, siapapun yang menengok Yoke datang aja. Yoke di Rutan Salemba. Kalian nih semua yang mau ketemu, yang mau cari informasi, ya. Yoke ada di Rutan Salemba. Pokoknya ingat nih, saya kasih tauin, Yoke ada di Rutan Salemba, bebas bisa ngejenguk, bisa ngebesuk. Kalau kalian mau ketemu Yoke, temuin di Rutan Salemba, denger langsung dari dia. Dan dalam tuntutannya Yoke itu tidak ada kaitannya dibilang karena ngebully anak jadi saya penjarakan. Tidak ada pasal tuduhan mengenai pembulian. Nggak ada. Perundungan nggak ada. Yang ada hanya terkait dengan undang-undang perbankan. Karena apa? Dibuka bahwa kau punya hutang. Tapi kau yang bikin sayembara. Buktinya ada videonya, kau bikin sayembara. Siapapun yang bisa membuktikan kau punya utang akan diberikan hadiah. Yoke tertarik dengan hadiahnya. Karena kau bikin sayembara, orang pengen hadiahnya. Termasuk pegawai bank satu juga tuh yang ditahan. Itu karena apa? Karena pengen hadiah. Karena sayembaramu. Jadi tidak ada tuh tuntutan Yoke mengenai perundungan terhadap anak, nggak ada. Yang ada kau malu karena apa? Kau punya hutang.
Karena kau kan bikin sayembara, siapa yang bisa membuktikan bahwa saya punya hutang? Saya akan berikan uang 1 miliar kalau nggak salah, berapa tuh? Ya orang berlomba dong pengen dapat hadiahnya. Makanya hati-hati kalau bikin sayembara. Kalau nggak punya duit bokeh, jangan sok-sok bikin sayembara. Sok-sokan bikin sayembara, giliran orang udah berhasil membuktikan sayembaramu, malah bukan dikasih hadiah, dikasih penjara. Aneh loh, ngomong kayak paling betul loh. Videonya kamu sesumbar bilang saya akan berikan sayembara, ada nama saya? Yoke yang kasih ke saya. Lain kali lo jangan bikin sayembara. Sekarang sosokan klarifikasi melulu. Dalam kapasitas apa lo? Kalau lo nanya lo sendiri kapasitasnya apa? Gue pemerhati hukum, gue sarjana hukum, gue berkomentar karena gue ngeliat ada ketidakadilan hukum. Kalau lo berkomentar dalam kapasitas apa? SD nggak lulus. Iya udah nggak lulus SD, sosokan ngomong klarifikasi. Enak dengarnya. Kaki kalian, September sebentar lagi. Ku kasih tahu aja tuh cluenya, ya. Itu cluenya, September sebentar lagi. Lu tunggu kejutan di bulan September dari Presiden Prabowo. Lu tunggu. Pak Prof, lain kali kalau komentar jangan sepotong begitu Pak Prof. Pak Prof kan dosen. Berikan komentar mengenai hukum itu secara full. Jadi tidak menimbulkan mispersepsi di publik. Karena ada aturannya Pak Prof. Buka dong aturannya Pak Prof. Pak Prof dosen di mana sih? Katanya pakar hukum. Kalau pakar hukum buka Pak Prof aturannya dulu. Sekaligus Pak Prof nggak usah kasih komentar Pak Prof. Pak Prof mau pansos juga Prof.
Nggak tahu malu ngeroyok satu ibu-ibu perempuan ini. Malu lo semua. Kalau kelakuan lo semuanya bener boleh lah. Ini kelakuan lo kan ada di web juga, di website juga gampang dicari. Siapa kalian sebenarnya? Masa lalu kalian bagaimana? Keluarga kalian bagaimana? Kan ada. Jejak digital gampang dicari. Permisi, jangan sok suci, sok paling bener. Yang repost jangan bikin judul macam-macam ya. Lo bikin judul macam-macam, gua bener-bener gua perkarain lo. Ya, yang repost saya ingetin. Saya disclaimer dulu. Yang repost atau bikin konten YouTube, jangan bikin judul macam-macam yang aneh-aneh. Ya, saya tidak membuat pernyataan yang bisa membuat itu kamu punya alasan untuk supaya saya mau dikriminalisasi ya. Saya kasih tauin ya, buat siapapun yang punya konten YouTube, jangan bikin judul yang aneh-aneh ya. Siapapun yang repost yang YouTube, saya jamin saya perkarain. Iya, dengerin konten kreator, jangan coba-coba bikin judul. Saya disclaimer ya. Ini saya disclaimer dan ini rekamannya masih ada, saya rekam semua apa yang saya sampaikan. Jadi kalian jangan melintir pernyataan saya. Gile lu, ntar jalan-jalannya 5 menit lagi, oke? Janji 5 menit, 5 menit. Udah jangan main keroyokan. 5 menit. Tahu nih udah pada bisa main keroyokan nih. Bahaya, sama aja kayak yang di sono main keroyokan. Nggak berani 1 lawan 1, mainnya keroyokan. Dasar lo pengecut yo. Kalau udah kepepet ngaku orang Ambon. Kalau lagi buat bisnis ngaku orang Jawa Barat. Mental tahu, tempe masih mending, masih lebih keras. Nggak jelas juga lah, dianya aja nggak mengakui ibunya. Ya ingat ya kalian ya, kalian beritain semuanya. Keberadaan Yoko ada di Rutan Salemba, ya. Saya kasih ingat deh, ya. Sebarin berita bahwa Yoko ada di Rutan Salemba. Yoko sudah ketemu dengan pengacara yang saya kirim ke menemui dia. Yoko udah cerita semua ke pengacara yang menemui dia.
Saya sudah menyiapkan bantuan hukum buat Yoke. Kasih tahu. Bantuan hukum buat Yoke dari pengacara orang asal NTT asli Flores Timur. Ya. Jangan nganggarin suku. Bantuan hukum untuk Yoke dari saya adalah pengacara dari Flores. Dari NTT. NTT and Susu. Bunda lagi live gini, ada yang pelototin dari belakang. Gue mesti bawa jalan-jalan anjing. Nanti malam aja lagi ya aku live ya. Udah dipelototin dari belakang, udah dicolek-colek. Anjing itu anabul aku bisa nyolek-nyolek kayak gitu. Gitu. Ini punggung gue dicolek-colek melulu. Gitu dulu ya, sore ini ya. Nanti malam kita lanjut lagi ya. Gue dicolek-colek lagi nih sama dua nabul, bisa lama baret lama-lama punggung gue. Ya, oke. Nanti aja malam kita lanjutin ya. Jadi kepada Pak Profesor, tolong, Bapak katanya pakar hukum ya. Hukum apa saya nggak tahu, pidana apa perdata. Cuma disebutin pakar hukum. Kalau kasih penjelasan Pak, yang komplit Pak. Merujuk aturannya yang mana Pak, legal standingnya yang mana Pak, ya harus ada legal standingnya Pak, ucapan Bapak. Makasih, see you. Nggak ada orang yang setiap hari cuman main biliar jadi kaya, nggak ada. Penampilan boleh kayak orang betul. Kelakuan lo, emang gue nggak tahu. Lo aja berkaca dari diri lo sendiri, goblok. Gak ada tuh orang yang tiba-tiba hidup di apartemen mewah tapi kagak kerja. Mantan suami lo, mantan ipar lo satu partai sama gue. Gue tahu siapa lu. Ya. Jangan sok lo. Jangan sama saya beres kan? Mantan ipar lo satu partai sama gue. Markus juga
Bukan Markus, ngelontong. Iya, wah di blok. Markus paling dapatnya cuma berapa? Ngelontong. Ngapain AR nanya-nanya? Nih yang kayak gini langsung nih di blok aja nih. Report dulu. Sok-sok paling betul gayamu. Cuman orang yang nggak ada giniannya yang percaya lo bener-bener kaya. Nanti kau akan dapat balasannya. Tunggu Pak Prabowo ngegiling semua dari sampai ujungnya. Gue tahu lo minta perlindungannya ke